Dia datang jauh-jauh dari Italia, bukan untuk liburan, bukan untuk bisnis, tapi untuk mencari seseorang. Seseorang yang bahkan gak tahu kalau pernah menyelamatkan nyawanya. Di sebuah desa kecil di Lombok, pria itu hidup sederhana, bekerja sebagai penjaga perahu, dan tak pernah menginjak pesawat sekalipun. Tapi tiba-tiba, nama dan wajahnya tersebar di koran lokal. Dicari, pria yang menyelamatkan jiwaku di hari aku hampir mati. Dan yang lebih bikin geger, wanita yang mencarinya adalah seorang janda konglomerat Italia. Tapi, siapa yang sebenarnya ia cari? Dan kenapa wanita ini bersikeras pria itu adalah takdirnya? Namaku Bagas, aku bukan siapa-siapa, bukan guru, bukan tentara, apalagi pahlawan. Aku cuma tukang jaga perahu kecil di tepi pantai Lombok, yang hidup seadanya dan masih tinggal sama ibuku di rumah kayu peninggalan bapak. Hidupku, ya gitu-gitu aja. Bangun pagi, bantu dorong perahu nelayan, bersihin pasir dari lambung kapal, sesekali bantu wisatawan asing angkut barangnya ke perahu. Uangnya nggak seberapa, tapi cukup buat makan, dan sesekali beliin obat buat ibu yang sudah mulai sering batuk-batuk karena usia. Sampai hari itu, hari di mana seluruh kampung ribut, bukan karena banjir atau gempa, tapi karena ada orang bule datang ke kampung kami, bawa foto wajah laki-laki yang katanya pernah nyelamatin nyawanya, dan anehnya, wajah dalam foto itu mirip aku. Awalnya aku ketawa, mana mungkin, aku gak pernah nyelamatin siapa-siapa, apalagi bu, aku takut air, dan satu-satunya yang pernah kutolong, hanyalah seekor kucing nyaris tenggelam di got. Tapi si bule itu, wanita tinggi, rambut pirang kecoklatan, kulit putih kemerahan, datang langsung ke dermaga sore itu. Dia bawa fotoku yang entah dari mana, dan tunjuk aku dari kejauhan, sambil bilang pelan dengan aksen tebal, "You, it's really you, ... Semua mata orang kampung tertuju padaku. Aku cuma bisa berdiri bingung, masih megang ember isi sabun bekas cuci lambung kapal. Apaan sih ini? Batinku. Dia bule janda, gas. Katanya konglomerat, bisik tetanggaku sambil nyikut lengan. Aku masih gak paham, tapi sejak detik itu, hidupku gak pernah sama lagi. Semua berawal dari satu kesalahan identitas. Atau jangan-jangan aku memang lupa sesuatu. Namanya Giulia Marchetti. Umurnya mungkin sekitar akhir 30-an. Tapi aura elegannya bikin orang kampung langsung terpukau. Bukan cuma karena penampilannya yang seperti sosialita dari film luar negeri, tapi karena sikapnya ramah, sopan, dan penuh keyakinan. Dia yakin aku adalah orang yang pernah menyelamatkan nyawanya 7 tahun lalu saat banjir bandang menghantam wilayah utara Lombok. Masalahnya, 7 tahun lalu aku malah dirawat karena demam berdarah dan gak bisa gerak dari tempat tidur. "Are you sure you don't remember me?" katanya dengan nada halus. Matanya menatapku dalam. Aku gugup. Orang kampung makin ramai berkerumun, apalagi saat dia keluarkan sebuah kalung kecil dengan liontin ukiran huruf G. Kalung ini jatuh di sungai. Tapi pria itu kamu menyelamatkannya dan menyelamatkanku. Aku menatap kalung itu. Gak ada yang terasa familiar, tapi ada yang aneh. Seketika, otakku seperti ditarik ke masa lalu. Seperti ada kilasan, banjir, air keruh, seseorang teriak, sebuah tangan terulur. Tapi samar banget. Apa aku cuma mengada-ada? Atau memang pernah kejadian? Ibu bilang waktu itu aku sempat pergi sebentar keluar rumah buat cari sinyal. Tapi cuma sebentar. Mungkinkah di sela waktu itu aku benar-benar ketemu dia? Kalau bukan kamu, kenapa wajahnya persis kamu? Tanya Giulia. Seperti bisa membaca pikiranku. Aku gak bisa jawab. Yang bikin aku lebih bingung, dia tidak hanya datang untuk mengucap terima kasih, tapi juga ingin mengajak orang itu tinggal bersamanya sementara di Ubud. What? Tinggal bareng bule, di villa, di Bali. Orang-orang di kampungku mulai bisik-bisik aneh. Ada yang iri, ada yang curiga. Jangan-jangan itu sugar mommy. Gas, jangan sampai dimanfaatin. Tapi satu hal yang bikin aku tetap diam dan penasaran. Kenapa dia bisa yakin banget? Padahal aku sendiri gak yakin pernah menyelamatkannya. Atau ada rahasia lain yang sedang dia sembunyikan dariku? 3 hari setelah pertemuan itu, aku ada di dalam mobil mewah, duduk kikuk di samping Giulia, melaju di jalanan Bali menuju Ubud. Aku masih belum sepenuhnya percaya ini semua nyata. Kata orang, hidup bisa berubah dalam semalam. Tapi berubah sejak dia menyodorkan tiket ferry dan berkata, "I'll bring you to a place where you can remember everything." Aku kira dia cuma bercanda, tapi ternyata serius. Giulia bawa aku ke sebuah villa besar tersembunyi di antara sawah-sawah hijau. Halamannya luas,
Ada kolam teratai, air mancur kecil, dan suara gemericik air di mana-mana. Rasanya seperti masuk ke dunia lain, terlalu damai, terlalu indah, terlalu jauh dari hidupku yang biasa. Aku tidur di kamar tamu, yang ukurannya 2 kali rumahku di kampung. Ada AC, kasur empuk, dan pintu geser yang langsung menghadap kolam. Sementara Julia tinggal di kamar utama di seberang taman. Tapi dia nyaris setiap saat duduk bersamaku di teras, seperti nggak mau jauh-jauh. Dia mulai menceritakan detail kejadian itu. 7 tahun lalu, dia sedang dalam perjalanan naik motor sewaan ke air terjun Tiu Kelep. Tapi jalanan rusak dan hujan turun deras. Tiba-tiba air bah datang dari atas, menyeret dia ke sungai. Dia bilang sempat pingsan, tapi saat sadar, ada sosok pria berjaket hitam yang menyeretnya ke tepi sungai. Saat bangun, pria itu sudah menghilang. Hanya kalung itu yang kembali ke tangannya. Waktu dia tunjukkan foto jaket itu, aku merasa aneh, karena aku pernah punya jaket seperti itu, tapi hilang, entah kapan. Rasa merinding merayap ke leherku. Apa ia itu aku? Aku ingin bertanya, kalau memang aku penyelamatnya, kenapa kamu butuh waktu 7 tahun buat cari aku? Tapi sebelum aku sempat buka mulut, Julia justru bilang hal yang bikin dadaku nyesek. Aku nggak hanya datang karena kamu menyelamatkanku, tapi karena aku merasa kamu juga satu-satunya orang yang bisa selamatkan aku sekali lagi. Aku menatap matanya, ada luka. Tapi bukan luka tubuh, luka batin. Luka yang belum sembuh. Tapi luka dari apa? Apa yang dia sembunyikan sebenarnya? Hari-hariku di Villa Julia terasa aneh. Bukan karena aku nggak betah, tapi karena semakin lama aku di sana, semakin aku merasa ini semua bukan untukku. Setiap pagi, dia menyambutku dengan kopi panas dan senyum hangat. Kami berjalan-jalan ke sawah, ngobrol di gazebo, bahkan masak bareng di dapur villa yang lengkap seperti restoran mahal. Tapi, tetap saja, dalam hatiku ada suara kecil yang terus bilang, kamu bukan orang yang dia cari, Gas. Sampai suatu malam, saat aku membantu Julia menyusun barang-barang tua miliknya yang baru dikirim dari Italia, aku menemukan satu kotak kecil berisi foto-foto lama. Dan di sanalah aku melihat foto pria itu, pria yang menyelamatkannya. Dan ya, dia memang mirip aku, sangat mirip. Tapi setelah kulihat lebih teliti, bukan aku, ada tanda lahir di sisi kanan lehernya. Aku nggak punya. Rambutnya lebih tebal, senyumnya lebih yakin, bahkan posturnya sedikit lebih tinggi. Tanganku gemetar saat mengangkat foto itu. Julia, kataku pelan. Dia menoleh. Look, this is not me, kataku. Menunjuk foto itu. Julia terdiam. Beberapa detik yang seperti melambat, aku tahu, katanya lirih. Aku sadar, itu bukan kamu. Sejak hari kedua kita di sini, dadaku seperti ditonjok keras. Lalu, kenapa kamu bawa aku ke sini? Julia menarik napas panjang, lalu duduk. Aku datang ke Indonesia bukan hanya untuk mencari penyelamatku, Bagas, tapi karena aku merasa kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup lagi. Aku ingin marah. Aku merasa seperti dipermainkan. Tapi saat menatap matanya, aku tahu dia nggak bohong. Dia bukan wanita gila, bukan wanita kesepian semata. Dia adalah wanita yang pernah kehilangan Sidki dan belum bisa mengikhlaskannya. Namanya juga Bagas, katanya pelan. Sama sepertimu. Dia pria Indonesia, pekerja bangunan yang nyambi, jadi guide. Tapi dia hilang setelah menyelamatkanku. Aku mencarinya bertahun-tahun, sampai aku nemu fotomu di blog perjalanan milik backpacker asing. Aku kira kamu dia. Aku yang tahu harus bilang apa. Sakit. Iya, tapi lebih dari itu, aku merasa terikat dengan cerita ini, dengan rasa kehilangan yang Julia simpan. Tapi aku juga sadar, mulai saat itu, hubungan kami tidak lagi sekadar pencarian, tapi tentang luka, pengganti, dan kemungkinan cinta yang datang dari salah identitas. Sejak malam itu, suasana di villa berubah. Bukan dingin, bukan juga canggung, tapi terlalu jujur. Semua ilusi sudah jatuh, tak ada lagi pura-pura. Kami saling tahu, aku bukan penyelamatnya, dan dia tahu itu. Tapi anehnya, dia tetap memintaku. Tinggal, bukan karena kamu mirip dia, Bagas, tapi karena kamu membuatku ingin hidup lagi. Aku ingin percaya. Tapi Bayonggen Bagas yang asli terus menghantui. Namanya saja sudah cukup bikin dadaku sesak karena aku sadar, selama ini, aku hanya pengganti. Dan lebih buruk lagi, mungkin aku tidak akan pernah benar-benar dicintai sebagai diriku sendiri. Aku mencoba menjauh. Kembali duduk sendiri di dermaga kecil belakang villa. Memandang cahaya remang dari kota di kejauhan, Julia menyusul. Mbak, 2 cangkir teh?
Aku tahu kamu ingin pergi, katanya, tanpa basa-basi. Aku diam. Dia duduk di sampingku. Kamu marah karena aku menjadikanmu pelarian. Aku minta maaf. Tapi aku juga manusia, Bagas. Aku lelah menjadi kuat sendirian. Aku menatap wajahnya. Ada air mata yang ia sembunyikan. Lalu untuk pertama kalinya, dia cerita semuanya. Tentang kepergian suaminya 3 tahun lalu karena kanker. Tentang kehilangan keluarganya dalam kecelakaan saat dia masih kecil. Dan tentang Bagas, pria sederhana dari Indonesia yang sempat menyelamatkannya dari banjir. Sekaligus memberi harapan akan cinta baru. Tapi setelah kejadian itu, pria itu menghilang. Tak bisa dilacak. Waktu aku lihat fotomu, aku tahu kemungkinan kamu bukan dia, bisiknya. Tapi hatiku tetap ingin mencoba, karena aku lelah mencari. Dan kamu muncul di waktu yang paling aku butuhkan. Kata-katanya menyentuh. Tapi tetap saja, aku merasa sakit. Kalau kamu ingin aku pergi, aku bisa kemasi barang-barang malam ini, ujarku pelan. Dia menoleh cepat. Matanya merah. Jangan pergi. Kenapa? Karena aku mirip dia, tanyaku. Agak tinggi. Tidak, karena kamu adalah satu-satunya orang yang bertahan. Saat semua orang pergi, kami diam. Angin malam meniup pelan. Malam itu aku sadar, kadang cinta bukan soal siapa yang datang pertama, tapi siapa yang mau tinggal. Setelah semua retak, tapi pertanyaannya, sekarang aku siap tinggal sebagai siapa pengganti? Penambah luka? Atau seseorang yang layak dicintai dari nol? 3 hari setelah malam di dermaga itu, aku mulai merasa tenang. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena aku mulai menerima bahwa aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku bisa berarti kalau aku ikhlas hadir sepenuh hati. Julia jadi lebih terbuka. Kami tertawa lebih sering. Dia bahkan ngajak aku ke tempat-tempat yang dulu ia kunjungi bersama suaminya dan Bagas yang pertama. Aku ingin menutup lembaran lama, katanya sambil menatap pemandangan sawah dari atas bukit. Tapi kebahagiaan itu nggak lama. Sore itu, saat kami pulang dari Uluwatu, sebuah mobil hitam berhenti di depan villa. Dari dalamnya keluar seorang pria bule parubaya, berpakaian rapi, dengan raut wajah tegas dan langsung memanggil nama Julia. You run away again, didn't you? Katanya tajam. Wajah Julia langsung pucat. Aku harus bicara dengan dia dulu, bisiknya ke aku. Dia lalu menarik pria itu ke dalam rumah, meninggalkanku di luar. Aku berdiri seperti patung, bingung, cemas. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara pertengkaran dalam bahasa Italia, tapi nada suaranya keras. Ada nama Lorenzo, warisan, dan Bagas disebut di tengahnya. Setelah hampir 1 jam, pintu terbuka. Pria bule itu keluar, menatapku datar. Lalu berlalu begitu saja, masuk ke mobil, dan pergi. Julia keluar beberapa menit kemudian. Wajahnya merah, matanya bengkak. Dia menatapku. Aku minta maaf, Bagas. Aku harus pulang ke Italia. Dunia rasanya runtuh. Aku belum sempat bilang apa-apa, dan dia sudah memilih pergi. Lagi, siapa dia? Tanyaku pelan. Adik dari suamiku. Dia pegang saham mayoritas di perusahaan keluarga. Dia pikir aku lemah, labil, dan gak layak pegang warisan Lorenzo. Terus, aku ini apa? Tanyaku. Nyaris berbisik. Julia menahan napas. Kamu adalah orang yang membuatku berani bilang tidak pada hidup lama yang penuh tekanan. Tapi kalau aku bertahan di sini sekarang, semua harta peninggalan Lorenzo akan dirampas dariku. Dan aku belum siap kehilangan semuanya. Jadi kamu pilih hartamu daripada aku? Tanyaku lirih. Dia menggenggam tanganku erat. Aku bertahan dulu, supaya aku bisa balik lagi. Sebagai aku yang utuh, bukan yang dikejar masa lalu. Air matanya jatuh. Aku akan kembali, Bagas. Tapi kali ini, bukan untuk mencari siapa yang menyelamatkanku, tapi untuk mencintai orang yang membuatku ingin hidup lagi. Dia memelukku pelan, dan saat malam turun, dia naik taksi ke bandara, meninggalkanku lagi. Tapi kali ini, aku gak merasa ditinggalkan. Aku merasa diberi. Sudah setahun sejak terakhir kali aku melihat Julia. Setahun sejak pelukan di teras villa itu. Setahun sejak dia berjanji akan kembali, sebagai dirinya yang utuh. Dan selama setahun itu, hidupku perlahan kembali seperti semula, tapi juga tidak sepenuhnya sama. Karena sejak dia pergi, aku tak bisa melihat dunia dengan cara yang lama lagi. Aku kembali ke Lombok, kembali jadi penjaga perahu. Tapi kali ini, banyak yang berubah. Anak-anak kampung mulai akrab denganku. Ibu kelihatan lebih sehat karena aku mulai sering dapat kiriman dari seseorang yang tak pernah disebut namanya. Setiap 3 bulan sekali, ada uang masuk ke rekening tabungan yang dulu bahkan jarang kugunakan. Pengirimnya hanya tertera 1 inisial, G. Aku tahu itu dari dia. Tapi aku tak pernah balas, tak pernah mengirim pesan. Karena aku tahu,
Kalau dia memang akan kembali, maka dia akan datang dengan caranya sendiri. Tapi kadang, malam-malam, terasa terlalu sepi. Aku duduk di dermaga, memandangi langit penuh bintang, berharap salah satunya membawa kabar, sampai akhirnya, hari itu tiba. Sore yang panas, langit berawan. Aku sedang bantu seorang bapak tua, menambal perahu retak. Tiba-tiba, ada suara anak kecil teriak dari tepi pantai. "Om Bagas, ada bule cewek nyariin." Aku langsung bangun, jantungku berdetak kencang. Dan di kejauhan, di antara pantulan matahari sore dan debur ombak, dia berdiri dengan gaun putih. Sederhana, rambutnya diikat. Tak ada makeup mencolok, tapi dari sorot matanya, aku tahu, dia bukan lagi Julia yang dulu. Dia melangkah pelan ke arahku. Aku diam, gak bisa bicara sepatah kata pun. Dan akhirnya, dia buka suara. Kalimat pertama yang bikin mataku panas, "Kali ini, aku gak datang untuk mencari pahlawan. Aku datang untuk mencari teman hidup." Kami saling menatap. Lama, sampai dunia di sekeliling kami seperti menghilang. Dia menggenggam tanganku. "Kalau kamu masih mau," aku mengangguk pelan. Dan saat itu aku tahu, aku mungkin bukan orang yang dia cari dulu, tapi aku adalah orang yang dia pilih sekarang. Kami tidak langsung menikah. Tidak ada pesta mewah. Tidak juga lamaran romantis di tempat indah. Yang ada hanyalah dua orang yang saling tahu luka masing-masing. Dan akhirnya sepakat untuk tidak lari lagi. Julia memutuskan untuk tinggal di Indonesia. Dia menjual sebagian saham warisan di Italia dan membuka usaha kecil di Lombok, penginapan eco-friendly untuk wisatawan asing dengan konsep menyatu dengan alam dan membantu warga lokal. Orang-orang kampung awalnya masih penasaran, apa benar janda bule itu sekarang tinggal di sini? Tapi perlahan mereka melihat sendiri, Julia bukan hanya wanita bule kaya. Dia manusia biasa yang akhirnya menemukan rumah. Dan aku tetap jadi Bagas yang sederhana. Tapi kini aku tahu satu hal. Aku tak lagi pengganti siapapun. Aku adalah aku. Dengan segala kekurangan, segala bingung, dan segala ketidaksempurnaan. Kami sering duduk berdua di dermaga. Tempat pertama dia datang ke hidupku. Suatu malam, dia tiba-tiba bilang pelan, "Lucu ya, aku datang ke Indonesia karena ingin cari orang yang menyelamatkanku dari banjir, tapi ternyata orang itu bukan kamu. Dan justru, kamu yang menyelamatkanku dari diriku sendiri." Aku diam. Mataku menatap laut yang tenang. Dan di dalam hati, aku sadar. Mungkin sebenarnya, akulah yang diselamatkan olehnya. Bukan dari banjir, bukan dari kemiskinan, tapi dari hidup yang datar, tanpa makna. Kini kami tidak lagi mencari siapa-siapa, kami hanya saling menemukan. Dan dalam setiap detik yang kami habiskan bersama, kami tahu satu hal. Kadang, cinta sejati datang bukan dari masa lalu, tapi dari keberanian untuk hadir sepenuhnya hari ini.